Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kandung. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV. Kalau ngomongin tentang Ruben Onsu sama Sarwenda, ini beberapa minggu terakhir kayaknya banyak banget masalah yang lagi dijalanin ya. begitu ya. Betul. Dari yang beberapa minggu lalu ada karyawan-karyawan dari restorannya yang kesurupan massal. Lalu juga ada restorannya yang di Jalan Fatmawati tanggal 31 Juli kemarin terjadi kebakaran. Dan di hari yang sama juga ternyata Sarwenda itu mengalami kecelakaan di Blok M. Aduh, ini kira-kira kenapa ya sama keluarga kecilnya mereka? Ya mungkin ini juga satu ujian yang harus mereka hadapi. Tapi yang kita lihat sih bahwa Ruben dan Sarwenda ini punya hubungan yang sangat luar biasa kuat sekali. Mereka bisa saling menguatkan. Bahkan salah satunya Sarwenda sampai tidak memberitahu Ruben bahwa dia mengalami kecelakaan untuk menjaga psikis dari sang suami. Kita akan lihat seperti apa beritanya dalam tayangan yang berikut ini. Saya nggak pernah ada masalah dengan orang lain. Ini nggak ada sama sekali, Mbak. Kalau dikait-kaitkan dengan ada orang yang ini ya nggak ngerti ya. Kalau gue mah lempeng-lempeng hati aja di TV. Gue mah nggak pernah nggak teguran sama siapapun. Ya gue mah santai-santai aja. Bagai tak ada habisnya cobaan yang menghampiri salah satu presenter ternama tanah air, Ruben Onsu. Setelah Ruben menggegerkan tanah air terkait kejadian tak masuk akal yang sering menghantui di kediamannya, kini giliran tempat usahanya lah yang menjadi korban. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu terjadi kejadian yang berbau hal-hal gaib saat sejumlah karyawan yang bekerja di gerai ayam miliknya mengalami kerasukan massal. Seakan tak memberikan waktu untuk Ruben bernafas, pada Rabu 31 Juli kemarin, salah satu rumah makan miliknya yang terletak di daerah Fatmawati tertimpa musibah. Ya, kebakaran yang cukup hebat terjadi dan menghancurkan bangunan 3 lantai tersebut. Sayang, kemalangan yang dialami oleh pemilik nama asli Ruben Samuel Onsu tersebut tidak selesai sampai di situ saja. Karena pada nyatanya, di waktu yang bersamaan, sang istri Sarwenda diketahui mengalami kecelakaan mobil di bilangan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun demi menjaga ketenangan psikis sang suami yang juga tengah menghadapi cobaan, Sarwenda memilih untuk tidak langsung menceritakan kronologi kejadian tersebut pada Ruben. Kalau bilang terancam, saya baru bisa bilang nggak ngerti terancam itu gimana ya. Karena pada saat kemarin kejadian kebakaran dapat kabar itu, kejadian di mana mobil istriku juga tabrakan gitu kemarin. Pas kemarin tabrakan. Jadi Wenda pada saat aku ngabarin itu duluan, Wenda nggak ngasih tahu kabarnya dia duluan. Dia ngabarinnya, dia cuma mendengarkan aja, pas malam dia baru kasih tahu. Pada saat kamu ngabarin itu, aku juga habis tabrakan, kata Wenda. Jadi dua-duanya mobil Wenda yang sama adiknya di belakang yang naik mobil kita, itu dua-duanya tabrakan aja gitu. Lumayan di daerah Blok M. Kejadian tak masuk akal berbau mistis yang seakan tak ada ujungnya tentu membuat batin Ruben menjerit. Apalagi mengetahui belahan jiwanya yang juga terseret hingga mengalami kejadian yang hampir merenggut jiwa. Beruntung setelah kejadian tersebut, ibu dari 2 orang anak ini terlihat mampu bersikap tenang sehingga tidak semakin menambah kepanikan Ruben. Saya belum nanya dianya, kayaknya dia terlihat jauh lebih tenang sih. Saya lebih banyak diem. Kemarin saya setelah sampai rumah, habis ada acara makan malam keluarga dan memang ulang tahun. Jadi ya habis itu pulang dan saya udah nggak main handphone lagi, udah diem aja gitu. Tentu akan aneh jika menyebut semua rentetan kejadian tak masuk akal yang dialami Ruben bukanlah campur tangan manusia.
Ya, apalagi kini Ruben tengah berada di puncak gemerlap karirnya. Namun, meski telah mengantongi nama pelaku, pria berusia 35 tahun ini memilih untuk berpikir positif dan memperbanyak ibadah kepada Tuhan. Saya nggak pernah ada masalah dengan orang lain, ini nggak ada sama sekali Mbak. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan ada orang yang ini ya, nggak ngerti ya kalau gue mah lempeng-lempeng hati aja di TV, gue mah nggak teguran sama siapapun, ya gue mah santai-santai aja, nggak ada lempeng-lempeng hati aja. Tapi kan kita nggak tahu hati orang seperti apa gitu. Tapi yang penting kalau saya cuman melihat ini adalah ya memang udah belum rezekinya aja. Jadi nggak mau lihat ini ada yang ngerjain, ada yang ini, ya nggak aja. Terus kalau kejadian kesurupan saya menyingkapinya cuman, oh emang mungkin kita kurang amalnya, kurang apanya, ya gitu aja. Jadi lebih banyak amalnya lagi. Pengajian seminggu sekali gitu. Kalau kemarin-kemarin juga memang seminggu sekali, tapi mungkin kita amalnya yang kurang. Jadi saya lebih koreksi ke amalnya aja sih gitu. Meski kini memilih untuk masih menutup rapat-rapat sosok di balik kejadian aneh yang ia alami, namun bukan hal mustahil jika di masa mendatang Ruben akan menguak semua fakta seseorang yang selama ini merasa iri dengannya. Tak hanya itu, bahkan pria kelahiran Jakarta ini berniat untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum jika suatu saat kembali terjadi kejadian serupa. Saya belum cek secara CCTV, yang pasti lusa mungkin baru akan ada pengecekan CCTV. Saya pengen tahu detik-detik ketika awal-awal sebelum terbakarnya gitu. Jadi kan pasti kan ada api kecil dulu, nggak mungkin langsung besar, ya kan? Jadi saya pengen tahu dulu kronologisnya, karena beberapa kejadian-kejadian yang aneh di tempat saya itu saya pegang CCTV-nya semuanya. Jadi ya kayak ada orang yang jual ngebuang bangke binatang di tempat makan kita gitu. Itu kan ada CCTV-nya ketika ada dia ngeluarin dari tas, terus dia belaga celingak-celinguk, terus temennya ngedistract security kita, itu kan kelihatan, oh itu masuk mereka bersama teman, oh temennya nanya security, oh dia bekerja di belakang gitu. Jadi itu saya kelihatan semua karena saya pegang CCTV-nya, makanya saya tidak bisa mengalihkan pikiran positif saya, oh ini mah semua pure. Enggak, yang penting tahu aja. Tapi ketika suatu saat nanti ada orang yang mencoba berbuat seolah-olah saya adalah jahat atau apapun, ya satu persatu saya akan bongkar semuanya. Yang pasti kan kalau di Indonesia ini kan adalah negara hukum, kita harus ada barang buktinya. Nah kalau diguna-guna nggak ada barang buktinya, jadi susah. Tapi kan kalau ada oknum yang memang sengaja membuang bangkai binatang di tempat kita, ya dengan sengaja, lalu kalau nggak ngapa-ngapain jatuh, kalau lu celingak-celinguk terus lu nyolek temannya untuk ngajak ngomong security, itu kan ada kode-kodenya. Jadi yang digunakan oleh mereka itu adalah orang yang tidak profesional sepertinya. Jadi terlihat banget gerak-geriknya. Saya pegang semua CCTV-nya, saya pegang. Sampai plat nomor motornya saya pegang semuanya. Ya, saya keep aja dulu. Saya mencoba tidak mau membuat asumsi tentang ini, tentang itu, tapi ketika ada yang tidak mengaku apa ulahnya, ya udah. Saya satu persatu akan saya ceritakan karena saya percaya manusia pasti ada batasnya ya.